Sempat menyinggung terkait dengan lahan ya Pak. Ini kalau kita berbicara mengenai usaha atau ekonomi hijau ini, apalagi utamanya dari Pakatan Usaha Makmur, Iya. bukan hanya sekedar luasan lahan ya Pak ya. Iya. Tapi juga bagaimana lahan yang ada ini bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya begitu ya Pak. Iya. Tapi berbicara mengenai tantangan-tantangan lagi nih Pak. Ini kan ada tantangan tadi ya Pak ya terkait luasan lahan, lalu juga SDM juga, lalu juga teknologi juga. Dan juga yang menjadi masalah adalah bagaimana penebangan hutan liar. Iya. Nah Anda bagaimana melihat ini? Yang pertama harus dilakukan, kuncinya memang harus mengadakan training ya. Harus community development kita dan community empowering kita. Kan tujuannya salah SDGs itu community development dan empowering. Jadi mengubah habit dari yang tadinya menebang menjadi menanam gitu ya. Tantangan lainnya adalah memberikan lapangan pekerjaan dan memberikan skill. Misalnya persoalan teknologi gitu. Karena di dalam bisnis ini kan ada hal-hal yang memang mau tidak mau kita harus menggunakan teknologi seperti fire monitoring gitu. Itu sekarang kan menggunakan smartphone untuk melihat posisi fire patrol lain ada di mana, kemudian Titik-titik menggunakan api ya, Pak ya? titik api, kemudian kamera trap, ada satwa langka posisi di mana dan seterusnya. Itu kan tidak semua penduduk di wilayah operasional itu memiliki literasi yang baik terkait dengan teknologi gitu. Padahal mau tidak mau teknologi ini harus dipergunakan sehingga kita memang betul-betul harus menggunakan metode training yang tepat gitu ya supaya mereka pada akhirnya terdevelop gitu. Sehingga mereka bisa melek teknologi. Nah, kaitannya juga misalnya tadi dari selain terkait dengan operasional, sekarang terkait dengan giving back to the society. Karena company ini juga giving back to the society. Mereka tidak hanya tidak boleh menebang lagi, tetapi mereka juga diberdayakan, diberikan menjadi mampu secara ekonomis, misalnya dengan usaha-usaha UMKM. Mereka kalau tadi melek literasi tentang teknologi, lalu kan nanti kedepannya bisa menjual tadi hasil kopinya dan lain-lain dari ke platform gitu ya. Baik, tapi kalau dari perusahaan sendiri Pak, bagaimana mengukur dampak sosial begitu yang telah dilakukan oleh perusahaan kepada masyarakat? Tadi Anda menyampaikan bahwa literasi untuk masyarakat juga penting. Nah, tapi ukurannya bahwa ini boleh dikatakan sudah cukup sukses, legit itu seperti apa Pak? Sebelum memulai operasional kami selalu melakukan kegiatan yang namanya FPIC, Free Prior Informed Consent. Lalu kami melakukan kegiatan yang namanya Social Impact Assessment. Di situ kami memitigasi dan melihat kira-kira potensi-potensi dan apa yang dibutuhkan untuk masyarakat. Karena kami juga ingin giving back to the society, membantu pemerintah solve the problem. Misalnya di wilayah-wilayah remote area di sekitar hutan ini, misalnya tingkat pendidikan tidak terlalu tinggi, banyaknya angka pengangguran, kemudian pernikahan muda yang banyak gitu ya. Sehingga bagaimana kami mengolah ini menjadi sesuatu yang bisa bermanfaat untuk masyarakat dan bermanfaat untuk operasional perusahaan. Misalnya tadi kita merekrut fire patrol dari masyarakat lokal, kemudian istrinya diberikan pelatihan untuk kopi begitu ya, membuat kopi, kemudian bercocok tanam, kemudian kami juga menyediakan beasiswa untuk anak-anaknya gitu. Jadi bisnis ini sebetulnya mengelola SDGs. So selain kita membantu pemerintah untuk memenuhi NDC, kita juga giving back to the society. Baik Pak, dari sekian banyak program ya dan juga target-target yang ingin dicapai oleh perusahaan, tadi kita sempat menyinggung sedikit terkait dengan pendanaan ya Pak. Dan ini juga pasti tidak bisa jauh-jauh Pak dari investor begitu. Nah, bagaimana Anda melihat investor asing ataupun investor domestik untuk turut mendukung bisnis hijau atau ekonomi hijau di tanah air, apalagi yang menjalankan program ESG begitu ya. Bagaimana Anda menilai ini? Saya sangat optimis sekali ya, karena kalau kita lihat untuk pasar dalam negeri gitu, misalnya sudah banyak kalau kita bicara market gitu ya, sudah banyak
produsen-produsen atau pelaku industri gitu ya, yang sudah mensupport tidak hanya pelaku industri tetapi juga institusi keuangan yang sangat concern terhadap green financing gitu. Sudah sangat mensupport ekonomi hijau dan ekonomi biru. Hal ini terlihat di bursa kita. Waktu saya masih ingat waktu hari pertama dan hari kedua pembukaan bursa, justru animo selain daripada pelaku industri, animonya justru datang dari sektor keuangan gitu. Misalnya perbankan BUMN, perbankan swasta, dan lain sebagainya. Untuk pasar luar negeri, tentu saya sangat optimis sekali. Indonesia ini akan potensial menghasilkan salah satu VCU yang paling besar di dunia. Potensinya ya, potensi kita sangat besar. Sehingga kita potensial menjadi negara negara penjual gitu ya, yang sangat besar. Nah, metode penjualannya kan mereka bisa membeli lewat market, bisa membeli lewat B2B, bisnis ke bisnis. Tapi tentu para pelaku industri sebelum menjual kan harus memastikan keterpenuhan NDC pemerintah Indonesia. Karena yang paling penting adalah pemerintah Indonesia bisa memenuhi NDC-nya di Paris Agreement gitu ya, untuk Paris Agreement. Baik, artinya untuk bisnis hijau ini atau bisnis yang keberlanjutan ini memang cukup bankable ya Pak untuk saat ini? Oh iya, bahkan bank sendiri pun mengakui itu, bahwa bank sendiri pun mendukung itu, menggemakan itu, karena memang ESG, komponen-komponen ekonomi hijau ya, mulai ESG, kemudian indikator sustainability yang lainnya, itu selalu dijadikan indikator utama kinerja bank. Itulah sebabnya bank-bank selalu potensial untuk memprioritaskan pemberian pembiayaan atau institusi keuangan itu memberikan prioritas pada pelaku industri yang berkinerja hijau gitu ya. Baik, Pak. Dan juga pelaku industri yang mengembangkan usaha reforestasi gitu. Baik Pak, lalu selanjutnya menarik jika kita membahas terkait dengan trading karbon ya Pak ya. Yeah. Nah sejauh ini trading karbon ini seperti apa sih Pak? Kan kalau kita lihat ada negara-negara mungkin yang membeli ya dari Indonesia. Nah seperti apa sih Pak ini skemanya? Skemanya mereka bisa membeli melalui bursa, bisa membeli melalui business to business yang tadi saya sampaikan begitu. Jadi kalau mereka membeli melalui business to business, artinya ya dibuat kontrak antara pelaku industri di negara lain dan pelaku industri di Indonesia yang menjual unit karbonnya setelah disertifikasi oleh pemerintah. Nah itu tadi yang saya sampaikan bahwa saat ini pemerintah sedang, karena pasar internasional ini merupakan salah satu pasar yang besar gitu ya, potensi yang cukup besar sehingga para pelaku industri carbon trading di Indonesia berharap pemerintah bisa segera merampungkan mutual recognition perhitungan dalam negeri dan luar negeri, salah satunya dengan Vera tadi. Baik.